lanjut ya. Terakhir kita database-nya sudah di migration, datanya sudah ke insert. Berarti tahap 1 dan tahap 2 dan 3 udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke model. Oke. Ya, model kita pakai Eloquent, teman-teman. Bisa lihat di bagian menu Eloquent ORM. Tunggu ya. Internetnya sepertinya trouble. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk membuat model, teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Copy saja. Oke, kita buka konsol kembali. Ya, kita bikin semua modelnya sekalian ya. Pertama ada author. Oke, ada genre. Lalu ada buku. Oke, teman-teman bisa lihat di dalam folder add models. Di sini ada 3 ya. Bahwa kita author, book, dan genre. Nah, di sini teman-teman tidak perlu mendefine kembali atributnya. Jadi otomatis Laravel akan memapping ya author ini ke table authors. Makanya penulisan sangat penting ya. Penamaan table maupun penamaan modelnya. Kita lanjut. Yang kita fokuskan saat ini ke bagian relationship-nya. Sebentar ya teman-teman ya. Internetnya kayaknya udah agak slow. Saya ganti dulu. Oke. Nah, di sini ada relationship. Relationship ini kurang lebih sama seperti database ya. Di mana dia ada hubungan one to one to many to many. Ya, dan itu saya tidak akan jelaskan di sesi ini. Saya anggap teman-teman sudah cukup paham untuk ERD ya. Nah, kita bisa lihat di contohnya di sini ya, di mana ada genre, ada book, dan ada author. Oke, kita fokus dulu di genre. Genre ini seperti kategori ya. Misalnya ada kategori kartun gitu ya. Nah, dalam satu kategori itu ada berapa buku gitu. Ya tentunya satu kategori bisa terdiri dari banyak buku. Oke. Dan satu buku hanya bisa terdiri dari satu kategori dalam kasus ini ya. Maka hubungannya antara genre dengan books adalah one to many. Oke. Nah, di sini berarti kita tinggal masuk ke bagian one to many. Nah, di sini ada contohnya, ada post dan ada komen. Dalam contoh ini ada ilustrasinya bahwa dalam satu post bisa banyak komentar di dalamnya. Oke, maka dalam kasus kita itu post itu adalah genre. Ya, karena dalam satu genre bisa banyak books. Ya, kita bisa lihat di sini kita perlu library has many. Kita copy saja. Oke. Lalu kita copy saja function comment-nya, atau kalau teman-teman sudah pakai extension-nya, teman-teman cukup ketikin aja has many. Ya, nanti muncul di sini. Pilih saja karena otomatis ya. Tinggal teman-teman ganti saja comment ini jadi book. Untuk foreign key dan local key, teman-teman nggak usah isi karena udah otomatis terisi selama teman-teman mengikuti
cara penulisannya. Kecuali kalau teman-teman tidak ikuti, maka harus di-define secara manual. Mana local key-nya, mana foreign key-nya. Oke. Nah, kenapa kita perlu buat ini? Ya dalam contoh ini, comments ya, dalam satu post bisa banyak comments. Penggunaannya contohnya ada di bawah. Jadi ketika kita mendapatkan data post dengan ID 1, kita tidak perlu repot lagi untuk mengquery data komentar. Jadi cukup menggunakan fitur ORM ya, Eloquent ya. Kita sudah bisa dapatkan data-data komentar yang berhubungan dengan ID post 1. Jadi lebih gampang ya. Gitu. Oke ya. Nah sekalian kita set juga ya teman-teman untuk yang autornya. Kurang lebih sama ya. Jadi satu autor itu penulis ya. Autor ini bisa memiliki banyak buku. Nah, satu buku hanya satu autor. Berarti autor ini kasusnya kurang lebih sama dengan genre ya. Jadi kita masuk ke autornya, ya kita copy hasmany-nya seperti ini ya, sama ketikin aja hasmany ya, terus kita ganti jadi books seperti ini. Oke, kita sudah selesai untuk dua model. Sekarang kita masuk ke yang buku. Nah, kalau buku hubungannya kebalikannya ya, berarti inverse-nya. Teman-teman bisa search di sini inverse-nya, kebalikannya. Dan kebalikannya teman-teman bisa pakai namanya belongs to. Berarti kita buka buku. Oke, kita copy. Kemudian ketikin saja belongs to. Oke, nah di sini belongs to-nya ada genre. Oke, lalu yang kedua ada author. Oke, ini manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita di contoh sini ya, ketika kita dapatkan komennya, data komentarnya, kita bisa dapatkan data postnya. Sama dalam kasus ini, ketika kita mengambil data bukunya, kita bisa langsung dapatkan data genre ataupun data autornya tanpa harus kita query ulang. Jadi nanti bolak-balik ya sifatnya, manfaatnya kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ya, modelnya udah cukup mudah buatnya. Kita lanjut ke controller. Ya, untuk sekarang kita bikin aja satu controller. PHP Artisan Math Controller. Ya, kita bikin aja satu controller. Oke. Ya, kita cari book controller. Oke. Nah, di sini kita hanya bikin dua halaman ya. Halaman list buku sama detailnya. Jadi kita bikin aja function. Ada dua function ya. Oke, di mana yang satu untuk menangani halaman list bukunya, yang satu untuk menangani halaman detail bukunya. Oke. Oke, kita bikin template-nya dulu ya, teman-teman. Lalu kita bikin view. PHP Artisan make view layout. Ini kita bikin satu layout yang bisa dipakai rame-rame. Gitu ya, satu layout, satu template
di mana nanti di sana ada header, ada footer. Nah, nanti layout ini akan dipakai semua halaman. Jadi semua halaman mempunyai layout yang mirip-mirip gitu. Oke, sudah. Maka di sini teman-teman bisa lihat layout di dalam resource view layout. Sebenarnya nggak harus pakai perintah ya, teman-teman bikin new file di sini juga boleh. Tapi yang penting ekstensinya adalah .dat ya. Oke, di sini teman-teman kita buat layout ya. Ya, kita cukup jadi kurang lebih ya yang kita mau buat itu cukup header di sini ya, footer ya, dan konten di dalamnya. Sesederhana itu sih kita buatnya ya. Oke, kita pakai HTML5. Ketikin aja HTML5, enter, nggak dia otomatis seperti ini. Oke, untuk layout ini tampilan ya kita pakai Bootstrap. Teman-teman bisa buka websitenya, lihat Bootstrap. Sebentar ya. Oke. Ya, di sini ada versi 5 yang terbaru. Bisa buka dokumentasinya. Oke. Untuk pemakaiannya teman-teman bisa pakai CDN. Ya, untuk menginclude library mereka. Jadi mereka ada CSS, ada file CSS dan file JavaScript. Bisa pakai CDN atau teman-teman juga bisa download ya. Teman-teman bisa download source-nya. Nanti setelah teman-teman download ya CSS dan JS-nya ini, bagian sini, ini ada satu file ya di sini. Ya, ada satu file seperti ini. Ya, ada dua folder CSS dan JS. Ya, yang teman-teman butuhkan sebenarnya untuk saat ini cukup yang Bootstrap main.css. Kemudian ada JS. Ya, Bootstrap main.js, atau boleh juga sih yang bundle.js ya, tapi untuk sekarang kita sebenarnya hanya butuh yang ini juga udah bisa. Oke, kalian copy aja ke folder project kalian ya. Nah, di sini teman-teman, kalau saya taruhnya di folder public ya, saya bikin dua folder CSS dan JS. Kemudian CSS-nya saya copy ke sini. Lalu untuk JS-nya saya copy juga di sini. Ya, sudah ada dua ya. Oke, kalau sudah teman-teman, ya, kita tinggal tambahkan di sini link CSS ya. Nah, untuk mengakses file yang ada di dalam folder public sini, itu kita perlu fungsi yang namanya asset, fungsi blade yang namanya asset. Baru kita fokus ke dalam folder yang ada di dalam folder public ya. Ya, CSS ya, di sini kita bisa lihat filenya CSS bootstrap main.js. Oke, ini untuk CSS-nya. Untuk JavaScript-nya bikin juga. Oke, kita pakai fungsi sama set, lalu bikin JS ya, sini saya pakai yang bundle bootstrap.main.js. Oke, untuk Bootstrap saya nggak menjelaskan banyak di sini ya, karena sudah sempat saya jelaskan sebelumnya. Ya, konsep Bootstrap adalah layout seperti ini. Ya, dia membagi grid ya. Jadi ada kolom,
ada row seperti table ya. Intinya adalah kolomnya itu terdiri dari 12 kolom ya, maksimal 12 kolom. Oke, dan row-nya bebas ya, yang penting kolomnya nggak lebih dari 12. Nah, masing-masing kolom kita bisa setting ukurannya ya, gitu. Mau bentar ya. Oke, nah ini ya, mau 2 ya silahkan, mau 84 itu silahkan. Oke, tergantung layout yang kalian mau buat, kurang lebih seperti itu. Nah, karena sudah saya jelaskan, untuk sini saya tidak jelaskan lebih jauh lagi, saya langsung lanjut saja ya teman-teman. Kita bikin kontainernya, div titik kontainer. Oke, lalu di dalam kontainer kita bikin row ya, kemudian kita bikin kolomnya. Oke, kolom yang pertama kita isi dengan header. Nah, lalu kita bikin lagi row yang kedua, yaitu konten. Lalu yang ketiga kita isi dengan footer. Oke, untuk konten ya, nanti kita ganti sesuai dengan kontennya. Kalau di list maka yang muncul adalah data list, kalau yang di detail maka nanti data detail. Intinya kontennya nanti di replace sesuai kebutuhan ya. Kita pakai yield. Oke, kita tulis konten. Oke, untuk header kita bisa ambil gambar ya. Nah, gambarnya sendiri saya sudah ada di dalam folder image ya, ada logo, image /logo.png. Ukurannya saya set sekitar 150, sepertinya cukup ya. Oke, sudah kita bikin layoutnya. Untuk footer bisa juga ya pakai logo copyright, misalnya 2024, kemudian web programming sini, terus kita tambahkan text center ya, biar posisinya di tengah. Oke, sekarang kita bikin lagi satu view ya, PHP Artisan Make View untuk listnya. Oke, enter atau gini ya, book list. Oke ya, kita langsung pindah saja ke bagian book list ya. Udah tambah ya satu. Nah, di sini kita cukup extend ya, extend layoutnya yang tadi udah kita buat. Kemudian kita cukup isi ya, isi data tadi ya, dengan section. Kita isi datanya dengan section. Oke, nah untuk list ini nanti kita punya dua data. Pertama duta bukunya ya, kita bikin dulu table misalnya nanti ya, atau gini dulu deh, sebelum kita lanjut mungkin kita isi dulu saja ini dengan tulisan saja ya, list. Oke, kita bikin satu view lagi atau kita copy saja. Oke, kita ganti namanya jadi book detail ya. Ini book detail.
Oke, sudah. Nah, kita mau pastiin dulu nih jalan ya. Berarti di sini kita return di controller ya, return view controllernya, book list. Nah, untuk book detail return view. Book detail. Ini ya. Oke. Jangan lupa kita perlu ke routing ke web.php ya, di rootsnya web.php-nya kita use controllernya supaya bisa kita panggil, bisa kita gunakan. Kita pakai namespace-nya ya, /book controller. Oke, ini kita hapus saja, kita bikin root baru pakai get ya. Oke, untuk indeksnya ya, ini menampilkan halaman book list-nya pakai kurung siku di dalamnya. Oke, kemudian book controller titik 22 kali kelas, koma, fungsi apa yang mau dipanggil, yaitu book list seperti ini ya. Terus kita kasih nama aja sekalian routingnya, book.index. Oke, kita bikin satu root lagi untuk detail, book detail. Nah, jangan lupa untuk book detail ya, itu kita ambil datanya berdasarkan ID dari bukunya, atau kita bisa bilang ID bukunya ya. Nanti ya kita tulis aja variabelnya namanya book. Seperti ini ya, book detail. Oke, kita simpan ya, terus kita coba refresh websitenya. Oke, belum ini lagi ya. PHP Artisan Serve kita jalanin. Kita buka websitenya. Oke ya, ini untuk yang book listnya. Oke, kita coba book detailnya. Oke, ini untuk yang book detailnya. Kebuka ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke book list. Book list ini nanti kita akan menampilkan data bukunya ya dalam bentuk table ya. Maka kita langsung buka aja di book controller ya. Kita use dulu app models yang tadi kita udah buat ya. Oke, lalu di sini kita ambil datanya. Untuk ambil data teman-teman cukup pakai book all, jadi dia akan ambil semua data ya, semua data, terus kita tampung ke variabel books. Oke, terus saya bikin variabel penampung dulu ya sebelum kita kirim ke view-nya biar lebih rapi aja sih ya, books, sorry ya, saya tampung dulu di satu variabel array, baru saya passing ke dalam view-nya. Ini biar rapi aja ya di view-nya seperti ini. Oke, nanti kenapa biar rapi, kita akan kirim lebih dari satu variabel, tapi yang sementara kita pakai data ini dulu ya, kita pakai books, kemudian kita buka view-nya, book list seperti ini sini ya. Oke teman-teman, oke, bisa bikin row lagi di
.row, kemudian kolomnya jangan lupa. Oke, di sini kita bisa bikin table. Ya, jangan lupa pakai class table biar tampilannya lebih mengikuti Bootstrap ya. Oke, kita bisa punya t-head untuk header tablenya, untuk datanya. Oke, t-headnya, clear dulu ya, baru t-head. Oke, di sini ada cover, nama bukunya. Mungkin sekalian kita munculkan kategorinya atau genrenya ya. Oke, satu lagi itu untuk action, untuk melihat detail bukunya. Oke, kita masuk ke datanya. Nah, datanya ini kita looping. Kita for each pakai blade. Ya, pakai blade for each. Menggunakan variabel yang tadi kita sudah kirim, yaitu books. Ya, kita looping pakai for each as book. Baru di sini bikin tr row, di mana ada kolomnya. Kolom yang pertama itu ada fotonya, covernya. Teman-teman bisa pakai image. Ya. Lalu source-nya. Nah, image ini kita tadi sudah simpan ya dalam bentuk data di seedernya. Berarti kita cukup panggil saja blade-nya. Ya. Oke, jangan lupa pakai aset ya. Aset, kemudian pakai book. Oke, terus foto seperti ini ya. Untuk ukurannya mungkin kita bisa pakai ukuran kecil aja ya, mungkin di 100 mungkin ya, atau 50, 80 lah ya, tengah-tengah ya. Oke, lalu ada masih di row yang sama ya, kita bikin td lagi ya. Ini ada nama, genre, dan detail. Kita nama, genre. Nah, untuk genre teman-teman cukup pakai fitur eloquent-nya saja ya, untuk mengakses si nama dari genrenya. Ini ya, book, genre, name. Nah, itu yang tadi eloquent yang kita buat ya, fungsinya untuk mengakses genre dari modelnya book, jadi lebih cepat. Oke. Lalu yang berikutnya kita bikin link ya, kita bikin link di sini. Oke, untuk lihat detailnya. Nah, link ini ya kita pakai fungsi route di Laravel ya. Kita panggil routing name-nya. Jadi di sini kalau mau ke detail kita pakai routing name-nya ini ya. Oke. Book.detail ya. Terus kita kirim variabel book-nya. Book. Nah, diambil dari mana? Yaitu dari book ID. Seperti ini ya. Oke. Kita coba refresh ya halamannya untuk halaman listnya. Oke, seperti ini ya. Sebentar ya, kenapa ini nggak jalan? Table yang udah pakai class. Oke, ini sepertinya Bootstrap-nya nggak jalan ya. Bentar ya.
Oke, dia bilang bootstrapnya not found. Oke, saya ada typo di sini ya. Jadi kalau teman-teman kalau bootstrapnya nggak jalan, coba dicek lagi di inspect element, dipastikan lagi file-filenya penamaannya benar atau tidak. Di sini ada typo, saya kurang s-nya 1. Oke, kita lihat javascript-nya oke harusnya ya. Oke, kita balik lagi, kita pindah ke layout ya. Nah, di sini saya ada typo ya. Oke, saya perbaiki. So, kita coba cek lagi ya. Oke, jalan ya bootstrapnya. Oke, tabelnya udah better, cuman covernya nggak muncul ya. Ini ada masalah lagi, covernya nggak muncul. Kita inspect lagi. Oke, kenapa ini nggak muncul? Ya, kita lihat ya. Ini harusnya book foto ini jadi URL data foto. Tapi kok dia cetaknya variabel? Dan keliru. Berarti di date-nya ya. Kita lihat. Oke. Ya, karena kita asetnya ini pakai petik, jadi dianggapnya ini bukan variabel, tapi kayak teks biasa. Kita harus hapus petiknya supaya menjadi variabel. Oke, kita coba lagi. Oke ya, gambarnya sudah muncul. Oke ya. Ya, masalah tampilan teman-teman bisa improvisasi sendiri. Oke. Terus di sini yang paling detail ya. Detail ini teman-teman bisa pakai button. Ya. Button itu teman-teman bisa lihat di websitenya Bootstrap. Di bagian komponennya ada button, macam-macam buttonnya ya. Teman-teman bisa pilih mau buttonnya seperti apa. Misalnya saya pakai yang ini ya, dark ya. Nah, untuk button ini sebenarnya nggak harus komponen button. Jadi mau pakai link juga bisa, dipakai di link juga bisa. Yang penting di kelasnya teman-teman pakai kelas button. Contohnya di sini ya. Oke, saya pakai di link ya, saya tambahkan kelas seperti ini. Maka hasilnya ya menyesuaikan ya. Oke, ini untuk detailnya, untuk listnya sudah jadi ya. Kita bisa paging. Ini misalnya ada berapa, 1, 2, 3, ada 5 buku ya. Misalnya kita biasanya ya di realnya bisa lebih dari 5 buku ya. Oke, misal kita paging setiap 3 buku ya. Nah, teman-teman bisa buka websitenya Laravel. Oke, dokumentasi, kita search saja ya, pagination ya, ini ya, pagination. Oke, untuk melakukan pagination teman-teman cukup paginate seperti ini ya. Jadi di Eloquent-nya sini ya, di all ini. Nah, all-nya kita hapus ya, kita ganti aja jadi paginate. Setiap berapa data. Nah, biar kelihatan ya paginate-nya tiap 3 data ya. Sorry, typo. Oke, seperti ini ya. Biar kelihatan kita paginate setiap 3 data. Kita refresh. Oke, 3 data doang, tapi angkanya belum keluar ya. Nah, supaya angkanya keluar, teman-teman perlu tambahkan bentar ya. Ya, perlu tambahkan links di sini ya. Di blade-nya, di tampilannya. Jadi tadi kan kita lakukan di controller ya. Nah, sekarang kita pindah ke book list. Oke, nah di sini kita tampilkan pagination ya. Ya, mungkin di luar table ya, biar rapi. Cukup seperti ini. Oke, book ya, array-nya tadi, variabel bukan array ya, collection ya, collectionnya. Terus kita tambahkan links seperti itu. Ya, otomatis ke
tambahkan, kita refresh. Oke, ada error ya, oh sorry, typo ya, S books ya. Iya, books, sorry. Oke, paginationnya jalan ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang paginationnya rusak, itu kemungkinan seperti ini ya. Ya, karena teman-teman belum pakai ini. Jadi biasanya Laravel secara default itu tidak ada ini ya. Kalau saya refresh, mungkin yang terjadi sama teman-teman ini ya, tampilannya berantakan. Ya, kalau terjadi teman-teman bisa lihat di panduannya. Di sini teman-teman bisa control find saja Bootstrap gitu ya. Nah, ini ada using Bootstrap. Oke, kalau teman-teman pakai Bootstrap supaya tampilannya itu tidak rusak, ya teman-teman jangan lupa buka App Service Provider. Ya, cari file App Service Provider. Teman-teman gak usah dicari manual, Ctrl P aja, App Service Provider. Kemudian di sini teman-teman perlu tambahkan paginator, use paginator ya, yang di atas ini. Lalu gunakan paginatornya. Mau pakai Bootstrap berapa? Kalau teman-teman pakai Bootstrap 5, pakai yang baris ke sini. Ya, cukup tambahkan paginator use Bootstrap 5. Oke, jangan lupa di save. Ya, maka nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Oke, paginationnya jalan ya, teman-teman. Oke, kita sudah selesai di pagination. Nah, sekarang saya mau di list ini ya, kita mau tampilkan buku sesuai dengan genrenya. Ini kan campur ya, ada action, ada komik ya, ada 2 genre. Jadi saya ada pilihan nih, mau tampilkan berdasarkan genrenya. Nah, sekarang kita buka ke book listnya. Oke, kita bikin kolom baru. Row baru aja ya. Kemudian bikin kolom baru. Ya, di sini kita mau bikin tombol. Ya. Kita buka kembali di Bootstrap-nya. Di sini ada button. Ini menarik, ada button group. Nah, ini ada group button seperti itu ya. Ya, cakep ya. Nah, kita pakai yang ini aja, kita copy, kita paste seperti ini. Ya, kan nanti muncul ya di oke, seperti ini. Ya. Ini karena dia outline-nya outline primary ya, kita ganti aja dark. Oke, seperti ini. Oke. Nah, untuk kategorinya kan kita ada di database ya, kategorinya ya. Berarti kita nggak mau di hardcode ya, nggak mau kategorinya itu di hardcode. Maka kita perlu load data kategorinya itu dari database. Jadi kita masuk ke book controller, kita use dulu. Oke, lalu kita ambil datanya. Ya. Seperti ini. Lalu kita kirim. Oke ya. Nah, oke. Ya, ini kenapa saya bikin pembungkusnya dulu ya, supaya kita lebih rapi ya, nggak berantakan di return view-nya. Kita sudah kirim genrenya, kita buka di booklist-nya lagi. Nah, kita load di sini. Kita bikin for each di sini. Ya, untuk genrenya. Seperti ini. Nah, ini
sekali lagi ya, dia sebenarnya tidak harus button. Teman-teman mau ganti link juga bisa ya. Ini kita copy aja satu, kita ganti link aja ya, karena punya hyperlink. Tabnya nggak usah, dihapus saja seperti ini. Kita ganti terus ya seperti ini dulu ya. Terus ganti namanya ini menjadi blade ya, genre, nama genrenya kita tampilkan ya. Yang lainnya nggak usah, kita hapus saja ya. Hasilnya nanti seperti ini. Oke, kita coba reload. Wah, undefined ya. Kita lihat lagi. Oke, ini kurang $. Kita load lagi. Oke, teman-teman kalau ada error jangan panik ya, diperhatikan pesan errornya. Nanti teman-teman bisa lihat di code teman-teman di mana salahnya. Ya, kita sudah munculkan genrenya. Sekarang pas kita klik, data yang muncul sesuai dengan genre yang dipilih. Berarti mau nggak mau, untuk menampilkan halaman ini kita perlu menerima parameter genre ID-nya. Oke, nah di sini ya kita akan lempar ke halaman yang sama ya, kita taruh ke halaman book.index yang sama, hanya saja sekarang kita lempar genre ID-nya ya, dilempar genre ID-nya. Oke, lanjut ya. Lalu kita pindah ke routingnya. Nah, routingnya berarti harus bisa menerima genre ID. Ya, harus mau menerima genre ID sebagai parameter. Oke, lalu ke controllernya juga sama. Kita pindah ke book controller, berarti functionnya harus menerima parameter genre ID. Oke, nah di sini teman-teman, kita udah tidak bisa ambil lagi semua datanya, tapi kita harus filter pakai where ya, where genre ID ya, sama dengan genre ID yang dikirim seperti ini ya. Lalu baru di paginet seperti ini. Oke, sisanya tidak ada yang perlu dirubah. Teman-teman kalau mau belajar ada selection apalagi ya di Eloquent ini, teman-teman bisa buka di Laravel ya. Di bagian database, di sini ada namanya query builder. Nah, di sini teman-teman bisa belajar bisa apalagi ya, mau join kah? Ini ada where ya tadi ya. Di join kah gitu ya. Ya, silakan teman-teman buka di manualnya ini. Oke, kita balik lagi ya. Oke, not found, bentar ya. Oke. Ya, kalau sekarang karena genre ID-nya itu mandatory ya tadi. Kita buat mandatory. Jadinya nggak bisa dalam URL kosong gini ya. Jadi kita harus kirim ID genrenya seperti ini. Oke. Nah, dia undefined nih teman-teman. Undefined genre ID. Oke, saya salah ya di sini ya penulisannya ya. Bukan seperti ini ya untuk dapetin ID dari genrenya. Kita balik lagi ya, harusnya pakai panah ya, seperti ini. Oke, kita reload lagi. Ya, kita sudah bisa nih, action aja. Ya, atau kita klik komik. Ya, keluar ya, mau action atau komik. Ya, udah cakep ya, cuman memang ininya ya, paginationnya nggak keluar. Kenapa? Karena memang datanya nggak lebih dari 3 ya, jadi paginationnya nggak keluar. Nah, sekarang kita mau ini kan mau nggak mau berarti actionnya apa, sorry,
genrenya harus kita pilih ya. Padahal kita mau defaultnya itu semua genre muncul gitu, nggak harus dipilih. Nah, maka kita bikin aja satu lagi di luar for each ini. Oke, seperti ini. Ya, genre ID-nya kita hapus saja. Ya, di sininya nggak usah pakai name, kita bilangnya all. Oke, karena kita nggak kirim genre ID-nya, berarti di routingnya genre ID-nya sifatnya opsional. Berarti teman-teman harus pakai tanda tanya seperti itu. Nah, karena dia opsional, maka di controllernya harus di-define. Kalau dia kosong, maka default value-nya apa? Misal default value-nya 0. Oke. Nah, sekarang kalau dia 0, maka dia akan tampilkan semuanya. Nah, sekarang kan kita belum ada ya logiknya ya. Kita logiknya baru ada, oke, kita tampilkan berdasarkan kategorinya. Maka kita perlu buat nih yang kondisinya nampilin semua. Oke, berarti kita perlu bikin if genre ID sama dengan 0, maka book yang diambil adalah book semua data buku ya, tanpa difilter kategorinya apa. Oh, sorry, bukan di gini ya, langsung di paginate aja seperti ini ya tadi ya. Kalau ada ID-nya, else, baru difilter berdasarkan genre ID yang dikirim. Seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi, kita refresh ya. Kayak muncul all, kita pilih all, kayak muncul semua, pagination-nya jalan dengan baik. Kalau kita pilih genre lain, oke, lancar ya. Sesuai dengan harapan kita, mantap ya. Oke, teman-teman, untuk sesi ini cukup. Nanti kita lanjut ke sesi untuk bikin detailnya.